sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya yakin dan percaya, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap memiliki semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita datang menyambut hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk menantikan kuasa dan kasih Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini yang Kau beri buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami umat-Mu datang kepadamu, kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami di siang hari ini. Kami bersyukur Bapa dan kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bersukacita buat Tuhan pagi ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, mau bersorak bagi Tuhan. Memuji kebesaran Allah kita yang hidup. Haleluya. Melukis cakrawala
Puji Tuhan saat ini, mari siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati hidup kita semua. Tapi sebelumnya mari kita datang untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang layak menerima pujian kami. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
Saudaraku, kita semua maklum pandemi belum selesai. Entah berapa lama lagi. Kita banyak mendengar kabar baik di samping kabar-kabar yang kurang sedap, tapi juga banyak kabar baik. Kita mendengar kabar dari Dokter Sinta bagaimana plasma darah dapat menyembuhkan pasien-pasien yang akut akibat dari virus corona ini. Kita juga mendengar berita dari pemerintah sendiri, beberapa negara, bahkan negara kita sedang membuat vaksin. Uji klinis ini tingkat yang terakhir, dengan harapan beberapa bulan kemudian akan ditemukan vaksin ini. Dengan harapan, belum kepastian. Tapi ini merupakan harapan bagi kita, kabar sukacita bagi kita. Kita berharap dan terus berdoa tiada henti. Bagaimanapun kita berharap kita bisa kembali beribadah dalam gereja Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan, bahkan menular makin meninggi, saya masih memutuskan untuk ibadah kali ini dengan ibadah online. Nah, untuk tema firman Tuhan kali ini, saya mengambil tema dengan pernyataan Yesus cukup bagiku. Artinya Yesus menjadi harta kita satu-satunya. Dengan adanya Yesus sudah cukup bagi kita. Kita tidak menuntut lagi kebutuhan yang lain terlalu banyak. Secukupnya saja. Makan secukupnya, pakai secukupnya, kendaraan secukupnya dan seterusnya. Hanya Yesus yang harus penuh dalam hidup kita. Kalau saya memberikan tema seperti ini, bukan berarti saya mengajak saudara untuk hidup miskin. Bukan berarti saya mengajak saudara untuk hidup susah. Karena hidup Yesus bagi kita, atau Yesus cukup bagi kita, itu hidup dalam kesederhanaan. Ya, Yesus menjadi harta. Ya, yang lain cuma pelengkap. Saudaraku, jadi bukan mengajak saudara untuk hidup miskin dan susah. Khususnya saudara-saudara yang hidup dalam kelimpahan. Secara kebetulan Tuhan mempercayakan berkat banyak kepada saudara. Mari belajar menahan diri untuk hidup sederhana. Supaya yang pertama, jangan terjadi cemburu sosial. Jangan merasa nanti yang lain menjadi iri hati. Ya. Dan saudara belajar untuk empati kepada yang lain yang dalam kesusahan. Lalu bagian yang ketiga, mengapa saya mengambil tema ini? Bagi saudara mungkin yang sudah susah hidupnya akan berkata, Pak, hidup sederhana dan sudah biasa Pak. Gak usah disuruh, tiap hari saya hidup sederhana. Tiap hari makan tempe dan tahu, tidak usah diperintah, tidak usah disuruh. Nah, saya berkata kepada saudara yang susah, andai kata nanti saudara berubah nasib, gitu ya, berubah keadaan, saudara jadi diberkati Tuhan, dipercayakan Tuhan, tetaplah memiliki gaya hidup yang sederhana. Jadi hidup sederhana, ya, menjadikan Yesus cukup bagi kita adalah bukan karena perintah, tapi jadikan mendarah daging, menjadi gaya hidup kita, gaya hidup Kristen yang sejati. Saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat. Ya, sekali lagi tema firman Tuhan, Yesus cukup bagi kita. Mari kita belajar mencukupkan diri hidup dalam kesederhanaan. Filipi 4 mengatakan ayat 11 sampai yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dengan kata lain, aku sudah pernah merasakan kekurangan, begitu bahasa yang lain. Aku telah merasakan kelimpahan. Di dalam segala hal, dalam segala keadaan, tak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Dengan kata lain, aku telah menikmati dan merasakan semua, kata Paulus, kepada jemaat di kota Filipi. Baik pada saat kami dikenyangkan maupun waktu kami kekurangan dan kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, susah, senang, sakit, sehat, dipuji atau dihina, dapat ku tanggung semua itu di dalam Yesus. Dan Yesus itulah yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, itulah penjelasan dari Paulus kepada orang Filipi ketika dia menjelaskan bagaimana hidup dia yang sebenarnya. Saudaraku, mari kita tiru
tulisan Paulus ini kita teladani dengan satu kalimat yang tadi adalah aku belajar mencukupkan diri. Aku belajar hidup sederhana. Aku belajar dengan gaya hidup yang seperti ini, seperti Yesus. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan pengajaran, tapi memberikan teladan gaya hidup. Dengan keadaan pandemi ini, saya diyakinkan Tuhan bahwa banyak hal yang kita miliki tidak bisa kita gunakan. Kita punya mobil mewah, bahkan punya bus pun yang biasa kita ajak teman-teman rame-rame pergi, di pandemi ini tidak bisa lagi dipakai sementara waktu. Kita yang punya villa besar dan mewah tidak bisa lagi sementara waktu ini mengajak teman-teman untuk berkumpul di villa itu. Bahkan kita yang punya pesawat, kita tidak bisa mengajak teman-teman untuk naik pesawat pribadi kita. Malah kita sekarang diajak untuk diam dalam rumah. Seperti yang sudah kita banyak dengar, belajar di rumah, kerja di rumah, ya diam di rumah. Nah, ada apa? Mengapa? Salah satunya adalah kita diajarkan untuk merenungkan. Seharusnya dengan keadaan ini, Tuhan membawa kita untuk hidup dengan sederhana. Dengan apa adanya. Tidak bisa pergi, tidak bisa tur, tidak bisa foya-foya, tidak bisa pesta rame-rame. Nah, akhirnya kita diajar untuk hidup apa adanya di rumah kita. Saudaraku, mari. Inilah saatnya kita belajar. Kita melihat di pandemi ini ada banyak orang ter-PHK dari pekerjaan. Bukan ribuan lagi, jutaan orang ter-PHK. Sehingga mereka sekarang mulai mengalami kesulitan untuk mencari nafkah. Saya membaca lagi berita tadi di TV. Berapa banyak ibu-ibu atau istri-istri yang ingin menceraikan suaminya karena sang suami tidak lagi bisa mencari nafkah. Saya pikir ini bukan tipe keluarga Kristen ya ibu bapak. Sulit mencari usaha atau sulit berusaha. Ya, hidup sederhana itu baik. Sangat berguna. Berguna untuk dua hal. Hidup sederhana itu berguna waktu kita kelimpahan. Waktu kelimpahan kita nggak perlu berfoya-foya. Kita nggak perlu hidup dengan mewah. Kita nggak perlu hambur-hambur gitu kalau bahasa Betawi. Ya, tapi dengan hidup sederhana pun berguna ketika kita menghadapi kekurangan. Justru di tengah kekurangan hidup sederhana itu sangat bermanfaat. Dapat mengatasi kesulitan-kesulitan. Saudaraku, hidup sederhana itu seumpama orang menggunakan payung. Jadi payung itu bisa dipakai kapan? Ya waktu hujan. Waktu kelimpahan, hidup sederhana pakai. Waktu payung ada, ketika hujan tiba bisa digunakan. Tapi waktu terik matahari juga bisa digunakan. Nah kalau begitu, pakailah payung bukan sebelum hujan, juga sebelum terik matahari. Hiduplah sederhana, waktu kelimpahan, juga waktu kekurangan. Begitulah saudara. Jadi gaya hidup Kristen itu sangat baik. Sebetulnya prinsip kekristenan adalah hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, dalam keadaan pandemi seperti sekarang, atau ini Tuhan banyak mengajar kita untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak berharap. Ya, prinsip kekristenan adalah makin diharuskan kita tidak bergantung kepada hal-hal yang sementara. Sebaliknya justru kita harus makin bergantung kepada Tuhan. Walaupun sudah kelimpahan, engkau tidak hidup karena kelimpahanmu. Engkau tidak hidup karena hartamu, tapi engkau hidup karena Tuhanmu. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup secukupnya. Sekali lagi, Tuhan mengajar kita untuk hidup secukupnya. Kondisi pandemi, keadaan pandemi ini memaksa hampir semua orang hidup dengan sederhana. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 11 ada kalimat yang mengatakan begini. Sebelumnya kalimat itu kurang lebih berkata, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, ya. Dan salah satunya kalimat ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah kalimat ini begitu penting sekali.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Kalau saudara banyak dengar khotbah-khotbah lain, para motivator pun memotivasi setiap orang untuk bisa mengambil, meraih, meraup sebanyak mungkin. Tapi di dalam Matius pasal 6 ini justru kita diajarkan untuk meminta kepada Tuhan rezeki dan berkat secukupnya. Lah, kan jadi terbalik saudara. Kenapa begini? Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk meminta makanan secukupnya? Memohon berkat secukupnya. Tidak minta untuk setahun, untuk sebulan, atau paling sedikit seminggu lah. Tapi secukupnya. Karena Tuhan mau melatih kita agar tiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Agar tiap hari kita datang berdoa, memohon pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kalimat yang diucapkan Tuhan berikan kami pada hari ini secukupnya, besok begitu lagi Tuhan berikan kami besok secukupnya, lusa juga begitu. Berarti setiap hari sebelum kita bekerja kita datang kepada Tuhan. Nah, keadaan itu yang membuat kita bergantung hidup kepada Tuhan. Tuhan senang sekali. Ya, Tuhan senang sekali kita bergantung kepada Dia supaya kita memohon berkat dan pemeliharaannya. Pada saat kita terbiasa bergantung hidup kepada Tuhan, terbiasa memohon kepada Tuhan sebelum kita berangkat bekerja, maka kita dapatkan dua hal. Kita sudah dapat berkat rohani, hubungan kita dengan Tuhan tambah intim, tambah baik, tambah mengenal Dia. Lalu kedua, kita dapat berkat jasmani. Setelah kita berdoa, saya yakin banget Tuhan akan menuntun kita untuk meraih berkat dari jerilah kita, berkat jasmani. Jadi dengan memohon berikan kami makanan secukupnya, sudah dapat 2 kali lipat berkat jasmani dan berkat rohani. Saudaraku, gaya hidup sederhana itu bukan saja meniru gaya hidup Kristus, tapi juga merupakan tanda-tanda sesuatu yang baik dan positif. Satu, dengan gaya hidup sederhana menandakan saudara itu sudah dewasa rohani. Saudara bukan lagi kanak-kanak yang dapat dikuasai oleh keserakahan. Saudara dapat mengendalikan diri terhadap keserakahan dan hidup mewah. Dengan hidup sederhana saudara mengendalikan, dapat menguasai, dapat menahan untuk tidak serakah, untuk tidak hidup berfoya-foya dan mewah. Dengan hidup sederhana mencukupkan diri, saudara sedang menuju pemberesan diri. Ada banyak manusia di bumi ini hidupnya belum beres, ngatur dirinya saja susah, dirinya masih dikuasai emosi, dirinya masih dikuasai keserakahan, dirinya masih dikuasai ambisi, dirinya ingin menguasai orang lain, dirinya ingin menjadi kaya, kalau perlu paling kaya di dunia daripada yang lain. Tidak beres dengan dirinya. Kenapa? Karena dia masih terus mengejar ambisi yang negatif, saudara. Kenapa negatif? Semua yang diinginkan tadi itu akhirnya akan ditinggalkan. Nah, kan berarti belum beres. Pemimpin yang baik. Saudara-saudara dengar baik-baik, para jemaat Tuhan dan teman-teman yang mendengar khotbah saya. Jika satu kali kelak nanti ada pemilu, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, carilah pemimpin yang telah beres dengan dirinya. Karena pemimpin seperti itu tidak lagi memikirkan dirinya. Dia memikirkan kepentingan banyak orang. Dia memikirkan rakyatnya. Dia memikirkan daerahnya. Buat dirinya sudah cukup. Dia bilang, asal aku punya makan, minum, dan pakaian, serta rumah tinggal cukup bagiku. Jadi dia tidak lagi dikendarai oleh keserakahan. Tidak lagi dikuasai oleh keserakahan. Itulah pemimpin yang baik. Jika Anda hidup sederhana dan punya gaya hidup seperti itu, saudara sedang menuju kepada pemberesan diri. Dengan sederhana, sekali lagi tentunya saudara sedang meniru karakter Kristus. Seperti tema atau visi gereja kita, menjadikan jemaat di GBI Kasih Kristus Palang Gading makin meniru karakter Kristus. Salah satunya adalah Yesus hidup sederhana. Dengan hidup sederhana berarti saudara mensyukuri berkat seberapapun yang saudara dapat.
Karena kita nggak perlu dapat banyak-banyak. Ya kalau dikasih banyak puji Tuhan. Tapi kalau dapat secukupnya Anda tetap mensyukurinya. Karena memang gaya hidupmu sederhana. Saudaraku, apakah saudara bisa puas? Kepuasan-kepuasan oleh harta dunia itu semu. Harta dunia itu sama seperti uang yang dapat tertiup angin dan terbang dari tangan saudara. Sekali lagi, kalau Anda mencari kepuasan dalam fasilitas dunia, saudara menemukan kepuasan yang semu. Kalau Anda berkata, aku ingin mendapatkan suami atau istri yang tampan dan cantik, gitu ya. Sekarang saya bertanya, berapa lama suami tetap tampan? Berapa lama istri tetap cantik? Biasanya istri lebih akan cantik, wanita mulai timbul kecantikan di atas 17. Tapi di di atas 25, apalagi 30 mulai merosot tuh. Sudah menemukan keriput-keriputnya gitu ya. Sudah mencari ya klinik estetika, mau botok, mau apa lagi. Ya, tarik benang, mancungin hidung, macam-macam lah. Ya, kenapa? Karena merasa sudah mulai merosot. Jadi memang kecantikan dan ketampanan manusia itu tidak bisa bertahan. Jadi tua, udah nggak seperti dulu lagi. Uang banyak, kepuasan tidak akan bergantung pada uang. Uang akan terbang melayang, uang akan habis juga. Jadi Anda jangan bergantung kepada uang banyak. Uang banyak diperlukan, tapi uang banyak bukan tempat kita bergantung. Mau mobil mewah, mobil di atas 10 tahun pun jadi nggak mewah lagi. 17 tahun, 20 tahun udah jadi barang tua, besi tua ibu bapak. Rumah besar. Anda yang punya rumah kecil, lihat rumah orang rumah besar ingin. Setelah saudara punya rumah besar, setengah mati. Ada orang berkata, Pak Samuel, saya bangun rumah 3 lantai. Dalam hati saya, rumah saya lantai kedua aja jarang saya pijak. Kalau mau tidur aja saya baru naik ke atas. Karena memang kamar di atas gak cukup di bawah. Kita sehari-hari dari pagi hingga sore itu cuma di bawah. Mau ke atas kaki udah gak kuat ibu bapak. Jadi ngapain? Punya rumah besar-besar, halaman besar-besar, melelahkan. Dikasih ya syukur, kalau gak ada jangan ngoyok gitu. Ya rumah besar melelahkan. Perlu pembantu. Beberapa orang Anda tidak bisa tangani sendiri. Tubuh yang sehat. Ya berapa lama tubuh sehat akan bertahan. Anda tidak boleh dan tidak bisa membanggakan terus-menerus dengan tubuh Anda. Paulus berkata, lahiria kita ini semakin merosot. 30 ke atas sudah pasti ya kurvanya atau grafiknya turun. Sampai satu kali kelak tek berhenti. Ya, kita akan menjadi tua dan layu seperti Yakobus mengatakan, tubuh kita ini seperti bunga, awalnya mekar, wangi, tapi akhirnya nanti sore, malam hari layu dan gugur ibu bapak. Kehormatan jadi apa? Lurah, jadi wali kota, jadi pejabat, jadi gubernur, jadi presiden pun hanya bisa 1-2 periode saja. Ya hanya bertahan sementara waktu. Tidak bisa selama-lamanya saudara. Anak-anak yang kita banggakan, ya syukur kalau punya anak pintar, anak sehat. Tapi anak tidak bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Anak pun akan berkeluarga dan akhirnya meninggalkan kita. Kita akan kembali sendiri. Kalau istrimu umur panjang, pasanganmu umur panjang, engkau akan berdua sampai hari tua. Nanti satu pun akan meninggalkan kita sekalian. Jabatan akan pensiun. Anda jadi direktur di sebuah perusahaan, di sebuah ya pabrik atau di sebuah apa saja, satu kali sudah akan berhenti dari pekerjaan itu. Kemudian titel yang berderet, ada orang bangga atau gila titel di depan dari letak gelar doktor, insinyur, dokter Andes macam-macam, di belakang udah SH, STH, MH dan macam-macam ya. Tapi apa bisa merasa puas? Iya awalnya iya bangga, tapi lama-lama biasa ya. Sekarang orang bergelar dokter banyak sekali. 15 tahun sampai 20 tahun yang lalu mungkin masih langka orang bergelar dokter. Sekarang dokter banyak bergelar S3. Ibu bapak ya. Jadi semua yang di atas itu merupakan harta yang tidak stabil.
Kali ini ada, mungkin beberapa waktu kemudian sudah tidak ada lagi. Itu artinya tidak stabil. Dan semua harta di atas tidak boleh menjadi syarat. Atau kita bergantung kepada harta tadi. Semua bersifat sementara dan mudah hilang. Kalau kita makin mengejar harta sementara, saya beritahu saudara, saudara adalah pribadi yang sulit akan bahagia dan puas. Kalau saudara sedang mencari kepuasan diri, maka bukanlah mengejar harta yang sementara. Makin saudara menggebu-gebu mengejar harta yang sementara tadi, itu membuktikan saudara adalah pribadi yang sulit mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena akan terlalu banyak untuk meraih harta sementara tadi. Saudara akan mengorbankan banyak waktu, saudara akan mengorbankan banyak tenaga, saudara mengorbankan banyak energi. Sementara hidup kita ini pendek. Nanti ketika engkau engeh di hari tua, sudah terlambat semuanya. Ternyata yang engkau kejar itu hanya sementara saja. Dan orang-orang yang hebat menurut saya, orang-orang yang kuat, bukanlah orang-orang yang memiliki titel banyak, bukanlah orang-orang yang memiliki harta banyak, bukan disebut dengan konglomerat, bukan orang-orang yang kaya, bukan. Justru orang-orang seperti itu akan cenderung nanti, saya bilang gak selalu, cenderung untuk bergantung pada fasilitas tadi. Setiap manusia yang bergantung pada fasilitas dalam hidupnya, itu dia membuktikan orang lemah. Kalau saya berdiri di depan saudara dengan gagah seperti ini, Anda melihat dari jauh, ternyata ketika saudara dekati saya, kaki saya itu ditopang oleh kaki palsu, atau penyangga, oleh banyak hal. Tubuh saya yang gagah ini disanggah oleh kayu dan seterusnya. Maka Anda berkata, wah ternyata kalau dilihat Pak Samuel dari jauh gagah ya. Didekati ternyata tubuhnya itu disanggah. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya butuh bantuan orang lain. Saya butuh fasilitas. Mungkin saya butuh kursi roda, saya butuh tongkat, saya butuh macam-macam. Berarti saya bukan orang kuat. Di dalam hidup orang-orang tertentu pun sama. Kalau dalam hidup saudara berkata, saya nggak bisa hidup lu kalau nggak punya uang banyak. Saya nggak bisa hidup lu kalau saya nggak punya mobil mewah. Saya nggak bahagia lu kalau saya nggak punya ini, nggak punya itu. Berarti saudara itu orang lemah. Sementara banyak tukang beca, bukan berharap jadi tukang beca, tapi kalau dibanding mereka hidup sederhana, tidur di beca, keadaan dingin, mungkin banyak nyamuk. Mereka tuh tukang beca yang dapat saya lihat di Jogja masih banyak tukang beca seperti ini. Tidur dengan nyenyak. Kita mati AC saja. Seperti terjadi di rumah kami juga. Kalau sudah mati listrik, wah kelabakan kita semua. Karena kita terbiasa dengan fasilitas air condition. Nggak ada AC-nya mati, AC-nya rusak. Nggak bisa tidur kita sepanjang malam. Dan kita itu sudah menjadi lemah karena sudah banyak bergantung kepada fasilitas. Saudara, mari kita belajar untuk hidup sederhana. Kita harus berkata, Yesus cukup bagiku. Fasilitas yang ada itu cuma tambahan. Ada syukur. Tidak ada, jangan bilang awas. Ada syukur, tidak ada juga. Puji Tuhan, gitu Ibu Bapak ya. Ada banyak berkat, ya syukuri. Kalau ada sedikit berkat, ya tetap puji Tuhan. Yesuslah harta yang abadi. Bukan fasilitas. Karena Yesus tidak dapat hilang. Karena Yesus tidak dapat pudar. Yesus tidak bisa berubah. Dan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Saudaraku, dengar baik-baik. Semakin kita merasa cukup atau kita merasa dekat dengan Yesus, maka keinginan kita akan memiliki fasilitas duniawi semakin hilang dan berkurang. Semakin pudar kita memiliki keinginan fasilitas yang tidak stabil itu. Saya ulang lagi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, maka keinginan kita untuk memiliki fasilitas yang sementara semakin pudar. Kita berkata, ya dikasih syukur. Enggak ya, enggak apa-apa. Begitu ya. Cincailah. Gitu kalau bahasa kerennya Ibu Bapak. Kita lihat timbangan. Ini bagian terakhir dari kita. Kalau timbangan atau neraca yang normal adalah sebelah kanan Yesus, sebelah kiri fasilitas dunia. Mungkin yang normal biasa-biasa aja antara kebutuhan Yesus dengan kebutuhan fasilitas seimbang ya. Oke lah ini.
Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Ada yang seperti ini saudaraku. Ya, ada orang yang cinta Tuhan. Waduh, cinta Tuhannya turun sekali. Berat sekali. Otomatis kalau dia cinta Tuhan itu berat sebelah kanan. Maka otomatis neracanya akan naik. Yang kanan turun, yang kiri naik. Yesusnya turun berat. Fasilitas dunianya jadi ringan. Nah, dengan saya tadi berkata, kalau Anda cinta Yesus, kalau Anda dekat dengan Tuhan, maka keinginan fasilitas saudara ditambah ringan. Berkurang makin pudar. Tapi ada orang yang gak rohani begini. Ngejarnya fasilitas dunia. Kerja dari pagi, kerja sampai malam. Buru harta. Ya, serakah, mau ini, mau itu, mau semua. Dikerjakan dengan segala cara, semua halal. Yesusnya tambah lama, tambah ringan. Nah, ini yang bahaya saudaraku. Orang seperti ini sulit bahagia dan puas. Kalau begitu, saudara pilih yang mana? Neraca yang pertama atau neraca yang kedua? Neraca yang pertama itu seimbang. Neraca yang kedua itu lebih membutuhkan Yesus daripada harta dunia. Neraca yang ketiga lebih banyak membutuhkan harta dunia daripada Yesus. Saudara pilih yang mana? Itulah keadaan saudara. Neraca saudara ada yang mana? Saudara punya neraca seperti ini, lebih berat hal-hal duniawi, atau saudara lebih berat hal-hal rohani, lebih cinta Yesus daripada fasilitas hidup. Gaya hidup sederhana akan memiliki cinta yang seperti ini. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada harta dunia. Dia memang butuh harta dunia, tapi dia lebih butuh Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan saudaraku. Di akhir dari firman ini, sekali lagi saya mengajak, mari belajar sederhana, mari belajar mencukupkan diri, mari kita hidup seperti Yesus. Yesus menjadi harta kita, bagi kita Yesus terlalu cukup. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami diajar untuk kembali hidup sederhana. Aku belajar mencukupkan diri dalam kehidupan yang sederhana. Kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada ya Tuhan. Jika Engkau percayakan banyak, kami mensyukurinya. Jika Engkau mempercayakan sedikit, kami memuji nama-Mu juga. Tuhan, ajar kami untuk makin dewasa, menguasai diri sedemikian rupa, supaya kami hidup lebih damai dan bisa tetap jadi berkat buat orang lain. Sebentar kami akan melayani, menikmati perjamuan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami bersyukur kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan melalui darah dan tubuh-Mu Tuhan. Kami menyambut berkat-Mu. Jika kami memiliki dosa dan kesalahan selama ini, selama 1 bulan ini, kami keliru dan salah, ampuni dosa kami supaya kami layak untuk menerima perjamuan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah lagu baru menurut saya, sederhana dan mudah untuk diikuti. Sebab itu saya ingin mengajak saudara belajar lagu ini. Sebab lagu ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar ya. Yesus cukup bagiku. Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Sekali lagi ya saudara ya. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku.
Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Musik silakan. Jemaat Tuhan, mudah ya kalimatnya. Jemaat bisa melihat di bawah tulisan tayangan kita kalimat-kalimat yang mudah dihafal, diikuti. Kita sama-sama akan nyanyi kembali bersama-sama dengan saya. Haleluya, Tuhan cukup bagi kita. Oh Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Ulang lagi. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Kita dengar musik. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Saudaraku, puji Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati kita juga selain firman Tuhan. Mari, saatnya kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Ambillah rotimu dan siapkanlah anggurmu. Letakkan roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa roti ini menggambarkan tubuh Yesus dan anggur ini menggambarkan darah Yesus yang telah tercurah. Keduanya mewakili tubuh Kristus untuk mengampuni kesalahan kita, agar kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sambil mengangkat roti kita. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini, aku terima dari perintah Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu akan diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia mengucap syukur atas roti ini. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Lakukanlah ini untuk memperingati akan aku.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Amin. Mari kita pindahkan cawan ke tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan kembali. Firman-Nya berkata, sesudah Yesus makan roti itu mengambil cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini tiap kali supaya kamu memperingatkan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, karena boleh diizinkan untuk masih bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan-Mu. Kami sangat percaya melalui tubuh dan darah-Mu, sakit kami diampuni, karena dosa kami sudah diampuni. Sakit kami disembuhkan, dosa kami diampuni. Kami meminta Engkau mendengar, kami memohon pertolongan-Mu, Engkau menjawab. Engkau membukakan jalan bagi setiap kami yang ter-PHK untuk mencari pekerjaan baru. Membuka jalan untuk usaha yang baru atau usaha yang lama diteruskan. Kami berjuang Tuhan memberkati, jerilah kami. Berkatilah keluarga kami, lindungi anak-anak kami, papa mama kami, kakek nenek kami, hidup kami keluarga dari virus corona Tuhan. Lindungi karena Engkau Maha Kuasa. Kami memohon dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Khusus untuk jemaat yang tua di GBK Kristus, anak-anak, Engkau memberikan perlindungan khusus ya Tuhan, sehingga mereka tidak tertular. Untuk seluruh jemaat GBK Kristus pun Engkau mengkhususkan, untuk Kau lindungi. Untuk Dokter Sinta dan timnya, anak-anaknya yang bekerja di rumah sakit, Tuhan Kau lindungi, sehingga terhindar dari penularan. Semua tenaga medis di Indonesia ini, di seluruh dunia, Tuhan lindungi, karena mereka yang berjuang di gus depan Tuhan untuk menyelamatkan dan menyembuhkan pasien yang ada. Bantu pemerintah kami ini untuk menyelesaikan pandemi ini. Kiranya makin hari pandemi makin menurun ya Tuhan di setiap kota di tanah air ini. Kami mohon perlindungan-Mu. Engkau mendengarkan doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, di akhir ibadah ini, saya mengajak kembali saudara untuk memohon penyertaan Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, mohonlah Dia menyertai-mu sepanjang waktu sampai kita jumpai kembali pada ibadah berikutnya. Angkatlah tanganmu. Di dalam kasih Bapa yang kekal, cinta Tuhan yang tidak berubah, kekuatan perlindungan Roh Kudus ada bersama kita. Untuk menyertai perjalanan kita, untuk menyertai perjuangan kita, untuk menyertai usaha dan jerilah kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semua